sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya perhitungan kita dalam kehidupan rohani juga, perhitungan kita pakai matematika. Perhitungannya. Jadi, perhitungan matematika itu 1 tambah 1 sama 2 dengan 2. Ya, kalau 2 dikurang 1 ya tinggal 1. Nah, itu yang kita dengar sebentar, bahwa perhitungan Tuhan sangat jauh berbeda. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Tuhan, nolong kami supaya kami lepas dari segala perhitungan duniawi ketika kami menghadapi masalah dan persoalan. Terima kasih Tuhan, kami berharap kepadamu yang di atas semua perhitungan dan kekuatan duniawi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7. Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7. Ini mudah diingat saudara sekalian ayat firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Amin. Ini perhitungan Tuhan yang saya katakan tadi secara luar biasa, saudara sekalian. Mula-mula Gideon merekrut semua prajurit dari seluruh
Israel sebanyak berapa? 333.000 orang. Luar biasa. Mengapa? Mereka menghadapi pasukan yang juga sekitar 30.000 orang. Jadi dia perhitungannya ialah lebihkan 3.000 ya, supaya kalau mati 3.000 ya masih ada 30.000, satu berhadapan dengan satu. Tetapi Tuhan punya perhitungan lain. Entah apa yang membuat Tuhan kemudian merasa bahwa itu terlalu banyak. Maka dikurangilah sampai terakhir finishnya apa? 300 orang. Tidak masuk akal manusia. Nah, bagaimana 300 bisa melawan 30.000? Ya, oke lah, kita sederhanakan sajalah cerita ini. Misalnya kalau 300 orang menyembelih 30.000 ekor ayam. Saya kira kewalahan juga itu saudara sekalian. Satu orang menyembelih 1.000 ekor ayam. Iya kan? Bukan mudah. Menyembelih 1 ekor ayam aja susah loh. Kecuali yang sudah terlatih di pasar menyembelih ayam itu ya, saya kira memang tidak ada masalah. Tetapi perhitungan Tuhan luar biasa. Dengan 300 orang itu, teknik atau metode Tuhan, strategi Tuhan ialah apa? Suruh mereka bawa obor semuanya, keliling seluruh pasukan itu yang sedang berkemah untuk berperang dengan Israel. Kemudian mereka keliling bawa obor disembunyikan di balik perisai. Dan kemudian ketika ditiup sangkakala, kemudian mereka semua buka itu obor, dan kagetlah orang Midian itu saudara sekalian melihat, wah, mereka sudah dikepung. Ini kan malam kan? Dikepung oleh 300 orang itu, mereka lihat kiri kanan semua sudah terkepung, maka mereka kemudian panik dan saling membunuh satu dengan yang lain. Itu caranya Tuhan. Jadi saudara sekalian, mulai hari ini saya mengajak saudara, kalau sudah berusaha sebagai anak Tuhan, jangan terlalu terpaku kepada modal kerja. Jangan terlalu terpaku kepada rekan bisnismu. Jangan terlalu terpaku kepada berbagai faktor duniawi yang dapat mendukung kau berhasil. Jangan juga terpaku kepada gelar. Kalau sudah berusaha benar-benar buka usaha yang besar, sudah harus menyelesaikan gelar, misalnya master dalam bidang ekonomi dan lain-lain. Belum tentu, saudara sekalian. Nah, seorang pengusaha besar, salah satu orang terkaya di sebuah negara tetangga, negara besar, ya saudara sekalian, dan dia bilang, kalian tahu enggak? Saya tidak punya gelar, tetapi saya memanfaatkan orang yang bergelar dan beri mereka motivasi. Kemudian perusahaan saya jadi mekar dan menjadi perusahaan kelas dunia. So, lihat itu berbanding terbalik dengan prinsip-prinsip manusia. Dan hari ini secara rohani, mari kita pakai prinsip seperti yang dipakai Tuhan terhadap Gideon di sini. Mengapa demikian? Karena kalau kita ikut strategi Tuhan, misalnya, kalau sudah mau berusaha, mulailah dengan berdoa, berpuasa. Tuhan, apakah barang ini yang akan menjadi tren pada masa depan? Nah, misalnya, ada orang beritahu saya, Pak, tahu enggak, bisnis apa yang tidak pernah akan rugi? Terus saya bilang, enggak tahu saya. Dia bilang, bisnis kuliner, makanan. Karena selama masih ada manusia, ia perlu makan. Dan saudara sekalian, tidak perlu iklan kalau makanan.
itu dari mulut ke mulut cerita, enak loh, warung di sana itu makanannya. Tapi jangan lupa ada iblis juga yang pakai orang yang bilang, iya, di sana tuh enak kenapa ada pelarisnya. Oh, hati-hati saudara sekalian. Iblis selalu mengintai di mana-mana. Kemudian bisnis yang kedua katanya yang tidak pernah juga tidak pernah rugi, yaitu bisnis pakaian. Karena selama manusia masih ada, dia perlu ganti pakaian. Bukan soal mode, tapi pokoknya ada pakaian. Jadi itu yang harus kita ingat betul-betul, strategi Tuhan berbeda dengan strategi manusia. Sama sekali berbanding terbalik dengan strategi manusia. Oleh sebab itu, mari sekarang gunakan dalam segala bidang kehidupan saudara-saudara sekalian, juga dalam rumah tangga saudara-saudara sekalian, gunakan strategi Tuhan supaya engkau dapat untung dan hidup berkemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa, Tuhan tolong kami semua Tuhan, seluruh jemaat, semua pemirsa menyaksikan program ini, supaya pakai cara Tuhan untuk berusaha, untuk bekerja, untuk bersaing di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.